Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan anugerahnya, sehingga dimudahkanlah kita untuk menjalankan ibadah salat subuh dengan berjamaah. Salam salawat semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Baik, Bapak sekalian saya hormati, kita lanjutkan ngaji tauhid kita ini sampai pada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim. Hal yahtaju du'a'u liwasitati bashar? Hal yahtaju du'a'u liwasitati bashar? Apakah yang namanya berdoa itu butuh melalui perantara manusia? Apakah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui perantara manusia? Maka jawabnya adalah la yahtaju du'a liwasitati bashar. Maka tidak ada butuh ya, doa itu meminta kepada Allah melalui perantara daripada manusia. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yaitu wa idza sa'alaka ibadi, wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi hambaku, anni tentang diriku, maka katakanlah fa inni, sesungguhnya aku adalah qaribun, dekat. Ujibu, aku akan memberikan ijabah. Ujibu, aku akan memberikan da'watad da'i, yaitu doanya orang-orang yang mau berdoa. Idza da'ani, apabila mau berdoa pada diriku, falyastajibu, maka hendaklah mereka memberikan jawaban atau bersegera menjalankan perintahku ya, li kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka ini beriman kepada diriku, kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsudun, la'allahum, agar supaya mereka nanti yarsudun, yaitu mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa qaluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, innakum tad'una sab'i'an bariban. Innakum, sungguhnya engkau adalah tad'una, berdoa, sami'an, kepada zat yang maha mendengar, qariban, lagi maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan kalian. Ai bi ilmihi, yaitu yang dimaksud di sini adalah tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dekat dan menyertai diri kita. Rawahu Muslim. Hal yajuzu talabud du'a'i minal ahya? Ini pertanyaan yang berikutnya. Hal yajuzu talabud du'a minal ahya? Apakah boleh yaitu minta doa, minta pertolongan berdoa minal ahya, bagi orang yang masih hidup? Bolehkah kita ini minta tolong kepada orang yang masih hidup untuk mendoakan? Maka jawabnya adalah yajuzu talabud du'a'i minal ahya'i wal la al amwat. Ya juzu, boleh talabud doa, yaitu minta doa minal ahya, kepada orang yang masih hidup, tapi la al amwat, tidak boleh minta kepada orang yang sudah meninggal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhatibur rasul hayyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu kepada Rasul saat itu, yaitu yang saat itu Rasul masih hidup. Apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, maka minta ampunlah, lidzambika, dengan dosamu itu ya Muhammad, walil mu'minina, dan orang-orang yang beriman, wal mu'minat, dan orang beriman perempuan, walil mu'minina, dan orang-orang beriman laki-laki, walil mu'minat, wal mu'minat, dan orang mukmin yang wanita. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, mutaqallabakum. Mutaqallabakum, yaitu tempat kalian berusaha, wa mathwaakum, dan Allah mengetahui di mana kamu bertempat tinggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala
ngajari kepada Nabi Muhammad SAW di sini bahwa ketahuilah ya Muhammad bahwa tiada Tuhan yang berada disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu itu ya Muhammad, dan juga dosa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, karena Allah adalah Maha mengetahui di mana mathwakum mutaqallabakum, yaitu di mana kamu berusaha dan di mana kamu bertempat tinggal. Selanjutnya di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, wa bil hadis sahih alladzi rawahu at-Tirmidzi, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, anna rajulan dharirul basar, suatu ketika ada seorang sahabat yang dharirul basar, artinya orang yang sakit mata. Ata an-nabiyya, orang sakit mata tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, ud'ullaha ya Nabi ya Rasul, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, ayyu'afini, agar supaya Allah memberikan penyembuhan kepada diri saya. Jadi ini artinya sahabat Rasul datang kepada Rasulullah yang Rasul saat itu masih hidup untuk bagaimana supaya Allah memberikan penyembuhan, ya, memberikan penyembuhan kepada diri sahabat tadi. Jadi seorang laki-laki tadi minta kepada Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar laki-laki yang sakit tadi matanya bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal berikutnya, mahya wasitatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah hiya adalah wasitatur Rasul, yaitu tugasnya Rasul. Apa tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Rasul itu adalah tugasnya wasitatur Rasul hiya at-tabligh. Jadi tugasnya Rasulullah SAW itu adalah menyampaikan, bertabligh. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, balligh, sampaikanlah ma unzila, apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu, min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, maka apabila engkau tidak mengerjakan, fama ballaghta, maka tidaklah engkau mengerjakan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka, maka Allah Subhanahu wa taala adalah menjagamu, minan nasi, dari manusia. Innallaha, sungguhnya Allah, la yahdil qaumal kafirin, yaitu Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir, kaum yang ingkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shhad, jawaban liqauli sahabah, nashhadu annaka qad balaghta ya Rasulullah, rawahu Muslim. Jadi suatu ketika Rasul ini bersabda, Allahumma ya Allah, ishhad, saksikan ya Allah. Ya, jadi kenapa Rasul kok sampai berkata seperti itu, bersabda seperti itu? Karena ada perkataan seorang sahabat, yaitu mengatakan, nashhadu annaka qad balaghta ya Rasulullah, nashhadu, kami telah menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan tabligh ini, telah menyampaikan risalah ini, telah menyampaikan syariat Islam ini. Maka kemudian Rasul mengatakan, Allahumma ishhad, ya Allah, yaitu saksikanlah apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini. Kemudian soal berikutnya adalah mimman natlubu syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimman, ya, dari siapa natlubu, kita mencari syafa'ah Rasul, kita mencari syafaatnya Rasul itu dari siapa? Ya, maka jawabnya adalah nadlubu syafa'atar Rasuli minallah. Kita ini mencari syafaatnya Rasulullah, yaitu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul lillahis syafa'atu jami'an. Qul, katakanlah, lillahi, milik Allah lah yang namanya as-syafa'atu, yaitu syafaat. Syafaat itu artinya pembelaan atau pertolongan. Jadi semua syafaat yang ada itu adalah miliknya Allah. Allah adalah yang lahu mulkus samawati, bagi Allah lah raja, kerajaan yang ada di langit, wal ardi, yang di bumi, thumma ilaihi turja'un, maka ilahi, kepada Allah lah turja'un, kamu akan dikembalikan. Surat Az-Zumar ayat 44. Dalam hadis dikatakan, wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabi ayyakula Allahumma saffihu fiyya. Suatu ketika Rasul ngajari kepada seorang sahabat, yaitu untuk mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ya, sembuhkanlah atau berilah syafaat
yaitu Rasulullah, syafaatnya Rasul, yaitu fi ayyi, yaitu terhadap diri saya. Jadi Rasul ngajari bagaimana tetap minta syafaat ini kepada Allah, ya, agar memberikan syafaat pada diri sahabat tadi. Jadi intinya adalah dalam memohon dan meminta syafaat ya juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah, walaupun yang memberikan syafaat hakikatnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi diberi kewenangan ya Rasulullah ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kaumnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ikhtaba'tu. Ini sesungguhnya saya, kata Rasul, ikhtaba'tu, yaitu telah menyimpan dakwati, doaku, yaitu syafaatan sebagai syafaat li ummati, kepada umatku yaumal kiamati. Jadi Rasul itu telah menyimpan sebuah doa, yang mana doa ini nanti adalah untuk umatku yaumal kiamah, pada hari kiamat, ya. Fahiya nailatun, dan doa tadi adalah selalu nailah, yaitu terus menerus, ya. Insyaallah semoga Allah memberikan kehendaknya, man mata, barang siapa yang mati, min ummati, dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, yaitu barang siapa yang mati dari satu umatku ini, yang mana ketika mati adalah la yusyriku, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syai'an, sedikit pun. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim. Baik, kemudian berikutnya adalah soal yang ke-6, hal natlubus syafa'ata minal ahya, apakah kita ini boleh minta, hal natlubu, apakah boleh minta as-syafa'at, syafaat minal ahya, yaitu kepada orang yang masih hidup. Nah, natlubus syafa'ah, kita mencari syafaat, yaitu pertolongan, minal ahya, bagi orang yang masih hidup, fi umurid dunya, dalam persoalan masalah dunia. Jadi kalau masalah dunia kita minta tolong kepada orang lain, itu boleh, ya. Orang lain di sini maksudnya adalah masih hidup. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Itu barang siapa yang yasfa', memberikan syafaatan sebuah pertolongan, hasanatan yang baik, yakun lahu, maka jadilah dia itu nasibun, bagian minha, darinya. Wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan, apabila ada orang yang memberikan syafaat pertolongan, yaitu pertolongan yang negatif, yang jelek, yakul lahu kiflun, maka jadilah baginya itu kiflun, beban, minha, darinya. Ya, wa kana Allah ala kulli syai'in muqita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah menguasai segala sesuatu yang ada. Ai nasibun min wizriha, yaitu bagian daripada tanggungannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isfa'u tu'jaru, ya. Isfa'u, Rasul bersabda, isfa'u tu'jaru, ya. Minta syafaatlah kamu, maka tu'jaru, kamu akan mendapatkan keuntungan. Sahih rawahu Abu Dawud. Hal nazidu bi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan lagi, kita akan selesai dari bab ini. Hal nazidu fi madhir Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita boleh fi madhir Rasul, yaitu di dalam memuji Rasul tapi berlebih-lebihan. Nah, kita muji Rasul berlebih-lebihan boleh tidak? Maka jawabnya adalah la nazidu fi madhihi, kita ini enggak boleh untuk memuji Rasul dengan berlebih-lebihan. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110. Yaitu katakanlah ya Muhammad, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya adalah yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mengharap pertemuan, perjumpaan dengan Tuhannya, maka falyamal amalan shalihan, adalah beramal saleh dan tidak berbuat syirik, ya, kepada Tuhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah, dan ini dalam sabda Rasul dikatakan, la tatruni, janganlah engkau berlebihan memujiku, kata Rasul. Kama atratin nasara, sebagaimana memujinya orang-orang Nasrani, yaitu Isa bin Maryam memuji Isa bin Maryam. Ya, kalau kita lihat orang Nasrani memuji Isa Maryam ini sampai pada derajat menjadi anaknya Allah, anaknya Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah abdun, hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah Abdullah. Jadi aku ini, kata Rasulullah, adalah hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, utusan Allah. Rawahu Al-Bukhari,
Diriwayatkan Al-Bukhari al-itra'u wa al-mubalaghah fi madhi. Yang dimaksud dengan al-itra, jadi la tatruni itra itu, al-itra huwa al-mubalaghah fil madhi. Yang dimaksud dengan al-itra adalah memberikan pujian yang berlebihan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tidak boleh. Artinya sewajarnya saja kita katakan bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah hamba Allah wa Rasulih dan Rasulnya. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, jadi intinya ketika kita mau minta syafaatnya Rasul adalah mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita minta bagaimana pertolongan orang lain itu dibolehkan dalam syariat Islam ini ya sebatas sekemampuan daripada orang yang bisa memberikan pertolongan. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita memuji Rasul boleh tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita berlebihan, hanya katakan aja bahwa Rasul adalah Abdullah wa Rasulihi. Rasulullah itu adalah hambanya Allah sama dengan kita, hamba Allah. Tapi bedanya adalah Rasulullah, Allah adalah Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala, sementara kita itu hanya hambanya saja. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah selama Ramadan ini semoga selesai kitab ini, tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi insyaallah selesai. Maka semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan dan kita kaji dan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.